Nah pas naik gunung aku baru nyari info, terus pokoknya naik gunung pertamaku Gunung Andong tuh ya kan, foto-foto, terus di situ aku tahu kalau aku bakalan naik gunung nih habis ini terus-terusan, dan Kenapa? Kok beneran bisa gitu. tiba-tiba ngomong aku tahu? Jadi proses dari pendakian tuh kan memang capek banget ya. I've been high, lately I've been high. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channelnya Dani. Setelah kemarin 2 kali podcast ya kan, kita tuh sama-sama laki, sama-sama berbatang. Nah sekarang bintang tamunya yang rada segeran dikit, kulitnya aja jauh nih loh. Nah, baik. Kita kenalan dulu, apa kabar? Baik, apa kabar Mas Dani? Namanya siapa? Saya Nay, tapi teman-teman di sosial media Instagram itu kenalnya Honai atau Bude. Bude. Bude Nah, Nay. profesinya apa Mbak Honai? Kalau keseharian sih pekerjaan, saya usaha di bidang homestay. Mm-mm. Jadi saya ada beberapa homestay di Kota Semarang. Boleh sambil lihat situ ya Mbak Honai? Kan biar. Oke. Terus? Kalau sehari-harinya homestay, tapi juga kadang-kadang saya freelance, kayak ada photoshoot, terus juga ada nge-stylist photoshoot juga. Jadi karena background kerjaan dulunya juga di foto modeling. Oh. Terus pekerjaan pendaki itu enggak ya? Pekerjaan pendaki, nah ini saya tuh Hobi. gak tahu ya, sekarang hobi yang menjadi rezeki. Oke, nanti kita bahas nih. Terus Instagram itu kan namanya kan Honey Ginger ya kan. Mungkin teman-teman taunya Honey Ginger daripada nama aslinya. Nah, terus asal mula atau ide madu dan jahe. Itu artinya apa? Jadi sebenarnya kan aku emang suka yang natural, alami. Suka mengkonsumsi yang herbal-herbal. Terus karena nama panggilanku Nay, kok kayaknya lucu kalau dihubungin ke Nay, Honai. Terus akhirnya Honai and Ginger, jadi Honai Ginger. Oh, Gitu. padahal Sampai kalau sekarang nggak pakai. kalau yang laki-laki itu kan kadang kalau manggil pasangannya itu kan Honey, Honey gitu. Nah, teman-teman, si Nay ini salah satu bisa dibilang trail runners yang FOMO ya, pecinta gunung FOMO karena barusan ya kan. Tapi Karbitan dong berarti apa tuh barusan. namanya? Berarti karbitan. Dia sempat nemenin aku ketika kita marking Gunung Sumbing ketika event Sindoro Sumbing Challenge tahun lalu, dan hebat banget dia ya, walaupun masih baru, masih pemula, tapi bisa ngikutin dan bisa aman, tentram. Kira-kira boleh diceritain asal mula gimana sih kok bisa mulai suka gunung, bisa nyobain trail run atau pendakian dulu mungkin? Kalau awal suka naik gunung itu bukan, sebenarnya aku nggak FOMO ya Mas termasuknya, karena Wah, pas modest. Oke. saya tahu tak cerita nih. Jadi awal naik gunung itu karena kebetulan pacar aku itu ternyata suka naik gunung. Nah pas itu Instagramku feednya atau explore-nya itu nggak ada naik gunung, isinya make up, terus kerjaan photoshoot, fotografi gitu-gitu. Nah pas naik gunung aku baru nyari info, terus pokoknya naik gunung pertamaku Gunung Andong tuh ya kan, foto-foto, terus di situ aku tahu kalau aku bakalan naik gunung nih habis ini terus-terusan. Dan Kenapa? beneran Kok bisa tiba-tiba ngomong aku tahu? jadi proses dari pendakian tuh kan memang capek banget ya. Tapi pas udah di sana, lihat pemandangannya, lihat matahari terbit gitu kan, itu kebayar banget. Dan aku ngerasa inline sama visi misiku untuk punya hidup sehat, baik itu fisikal sama mental. Oke. Nah, terus dari sana aku upload kan reelsnya, terus boom jadi viral gitu, followerku jadi naik banyak banget. Baru aku sadar ternyata pendaki di Indonesia banyak banget. Sebelum suka pendakian gitu, sebelum nyobain itu follower dulu berapa? Follower kayaknya dulu 10 ribuan. 10 ribuan. Iya, sekarang Per hari ini? 2.000 sekian, aku nggak cek Oke, saya disusul follower saya hanya dalam waktu tidak ada 1 tahun, luar biasa. Nah, ini ada yang unik teman-teman. Aku tuh pertama kali kenal dia tuh tiba-tiba dikirimin link salah satu reelsnya dia yang viral dari salah satu teman yang sering nongkrong di sini juga. Nah, terus tuh ngomong gini, Dian dulu John, ayu ki, terus seksi gitu. Dulu kan suka pakai
sport bra. Nah, itu boleh diceritain. Itu tuh memang pengen menunjukkan atau sukanya pakai sport bra atau memang karena panas atau memang personanya pengen nunjukin yang seksi-seksi. Sebenarnya kalau seksi aku tuh nggak ngerasa aku seksi. Cuma lebih ke Bentar. karena Saat seksi nggak saat? Jujur aja loh. Ya boleh. jadi kalau persepsi diriku sendiri aku nggak ngerasa aku tuh ingin menunjukkan seksi, tapi lebih ke efektivitas dari kegiatan yang mau aku lakuin. Pada saat itu awal pas kenal Mas Dani aku kan masih TikTok pakai metode slow hiking ya, nggak camping tapi hiking pelan-pelan. Nah itu aku pakai ya celananya, sepatunya itu pendakian tapi atasannya itu sports Sport bra. bra. Lebih ke karena itu kegiatan yang intensif banget, sangat banyak berkeringat, heart rate tinggi, jadi regulasi suhu tubuh biar lebih enak. Dan karena aku sering nge-gym ya udah pakai sports bra aja. Terus kalau pikiran biar nanti diomongin orang, diliatin orang, ya pasti iya. Cuman karena pikiranku sudah agak ke barat-baratan, ya wes lah cuek, kue saya ngomong kayak orang aku bakal dia, kecuali dia nyenggol aku gitu kan. Misalkan dia cari masalah sama aku baru ya udah. Buat teman-teman yang nanyain jomblo atau enggak, tadi sudah dijawab ya. Dan seleranya tadi sudah di tanda kutip juga ke barat-baratan. Kenapa kok suka yang ke barat-baratan? Sebenarnya bukan suka ya tergolong ke barat-baratan karena apa yang saya cari itu sebenarnya lebih ke apapun yang open minded gitu. Oke. Jadi Berarti bukan masalah fisik ya? bukan fisik ya, tapi bonus aja saya dapat ganteng banget memang. Oh, ganteng, putih, Ganteng, putih, berondong pula terus kan. besar. Besar, relatif lah. Oke, balik lagi. Nah, terus ketika pakai sport bra nih sama kadang lengan celana pendek atau celana panjang, celana kargo ya. Nah, itu pernah nggak dapat komen-komen atau yang aneh-aneh gitu? Sering banget, nggak tahu itu di kepalanya lagi ada masalah Contohnya, apa gitu yang kan. paling ekstrim. Di sini kita buka-bukaan aja ya. Aku lupa ya persisnya ngomongnya kayak gimana. Waktu itu aku bikin reels pas pendakianku di Gede Pangrango. Aku pakai celana, legging, olahraga sama sports bra. Itu juga yang kayak bukan ini banget, masih agak panjang gitu, halter. Itu di komen istilahnya aku tuh kayak prostitut di karaokean gitu. Aku lupa bahasanya gimana. Jadi aku ngerasa kayak ini orang kok pikirannya sempit banget ya gitu. Padahal di mana-mana ada prostitut pakainya legging sama tank top, orang kelihatan gitu mau olahraga. Aku nggak pakai kostum pramugari gitu, nggak pakai kostum Sailor Moon. Dan di gunung kan? Dan di gunung, dan nggak cuman aku. Ini orang kemana aja? Apa hidup di batu apa gimana? Nggak pernah ngelihat orang pakai sports bra sama Selain legging. itu? Apa mana ya? Sebenarnya kurang lebih sama, ke arah-arah melecehkan seperti itu. Kalau mindsetnya pakai baju olahraga itu disamakan dengan pekerja seks atau mungkin cewek nakal kayak gitu. Padahal enggak gitu. Kita sedang melakukan olahraga yang ekstrim dalam artian ketinggiannya itu yang akan menyebabkan perubahan suhu yang drastis, terus habis itu membutuhkan energi yang cukup besar. Karena aku tahu tubuhku dan aku udah kebiasa olahraga, ini adalah form paling yang nyaman. paling nyaman dan efektif ya. Iya. Terus pernah nggak ada yang nyentil kayak dihubung-hubungin sama negara kita kan susah ya, sama agama gitu loh. Kebetulan kalau Nggak sampai pernah. sana nggak ada sih. Kalau di aku tuh biasanya ketika post event-event trail run ultra gitu tuh selalu tanya terus sholatnya gimana, kok nggak sholat atau ya hal-hal seperti itulah. Yang lucu tuh waktu Pak Ngatiman. Nah, bahaya percuma bisa naik turun tapi nggak sholat. Lah padahal sudah jelas Instagramnya namanya tuh Yohanes Ngatiman. Mohon maaf nih, bukan Muhammad Ngatiman ya kan? Kan lain cerita kan, dari nama tuh udah kelihatan. Ya itulah banyak yang mata keranjang sama segala-segala dihubungin sama agama. Bener gak sih? Kurang lebih seperti itu ya. Masyarakat kita itu kebanyakan langsung ngejudge daripada mereka mempelajari dulu. Mempelajari itu dalam artian memang nggak bisa kenal seorang Nay atau Dani Cika hanya dari Instagramnya aja, tapi ngelihat dari profilnya, namanya, terus juga cara kamu dan aku untuk membawakan reels itu kan kurang lebihnya, oh ini orang tuh yang agamis banget apa enggak, oh orang ini tuh dari nama misalkan Yohanes Ngatiman atau Muhammad Ngatiman itu kan juga kita udah bisa menilai. Related, Terus juga menurut aku, nah itu kebiasaan.
hubungannya apa, urusanmu apa gitu loh, ngekomen kayak gitu. Nah kalaupun ngekomen kayak gitu ya buat aku, dia ngekomen misalkan di reelsnya kita atau di postnya kita, ibarat dia itu lagi datang ke teras rumahnya Betul, kita. betul, Lah betul. kok wani-waninya komen kok ngono? Ya, Ya, siap-siap walaupun- kita balas juga Ya, gitu. walaupun kita nggak bisa ngefilter namanya netizen ya, komen kan Betul. apapun pasti ada. Tapi biasanya kan kalau ada yang kayak gitu tuh kita nggak perlu bales, udah langsung Iya, ya pasti kan? pasti alam itu udah langsung mengumpulkan masa-masa buat apa ya, memberikan bukan hukuman ya, apa bahasanya Mas? Jadi kayak secara Karma. sosial itu Oh langsung iya, social punishment. ya social punishment-nya langsung keluar sendiri gitu tanpa kita atau saya harus Bales kan. gitu. Tapi Sambil kebetulan sekarang udah jarang loh Mas. masa Iya, karena aku sadari kayaknya makin mengerucut market follower, atau followersnya. niche-ku jadi makin ke emang orang-orang yang pengen olahraga, emang orang-orang Karena kalau awal-awal viral tuh kan ya pasti kemana-mana kan. Iya. Nah, terus makin kesana makin kita intens, makin orang ngerti bahwa kita tuh apa. Jadi yang kayak apa pikirannya cuman jorok-jorok langsung ke filter, ya nggak sih? Iya. Ini sambil diminum dulu loh. Kita kebetulan pesan hal yang sama nih. matching sama sepatunya Mas. Oh iya. Terus Nay, sambil kita minum, itu kan kalau dia kan di komen kan. Berarti apa ya di sosial media. Terus pernah nggak? Oke, ambilkan saya. Enak banget. Maca. Pernah nggak ketika di gunung ada hal-hal komentar kayak gitu atau cenderung melecehkan? Langsung di gunung ya? Langsung di gunung. Nggak pernah sih. Nggak pernah Serius? sih. Jadi kalau naik gunung itu, aku dan Mas Bule, yang mendapat perhatian itu malah Mas Bulenya. Satu, karena dia jalannya di depan terus nih kan. Aku tuh selalu ketinggalan sama dia. Dan ya menonjol banget. Sering banget kita tuh, dia yang disapa gitu. Kayak, hai, hello gitu. Tapi akunya kayak di background aja gitu. Tapi belakangan kamu kadang suka latihan sendiri, TikTok sendiri Iya. gitu-gitu. Ya iseng sendiri. Nggak gitu pernah kan. ada si sweet gitu? Enggak, lebih ke kayak, Bude, apa kabar gitu. Oh, berarti bisa dibilang kalau di gunung tuh mungkin lebih apa ya, pendakinya lebih benar-benar ya mereka memang camping. Ya, atau Memang mungkin juga sungkan ya Mas ya, nek misalkan mau komen kayak gitu. bisa jadi. Tapi kalau di Instagram kan lebih global, lebih apa namanya, nek cara-cara TikTok tuh ketika kita FYP tuh bisa video tuh bisa kemana-mana, nggak Iya, cuma bukan orang. pendaki doang ya. Heeh. Tuh. Terus berarti ini udah 1 tahun naik gunung. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ulang tahun, bulan Terus depan. udah melewatin atau udah sampai ke puncak gunung mana aja? Kalau di alhamdulillahnya ini kalau di log aku, ya aku ada log pendakian. Sampai hari ini itu 60 kali mendaki, ada kurang lebih 28 gunung yang berbeda. Hampir Selama 2 tahun. 2 tahun. Soalnya aku ada target, Mas. 1 tahun itu minimal 12 gunung baru atau 1 gunung baru 1 bulan. 1 tahun 12 gunung baru. Berat gak tuh? Lah gunungnya makin lama entek ya. Ada Fe? nih ya, aku ya wis bingung tak Berarti gimana di. makin lama makin jauh kan? Iya, makin jauh, Jawa makin Tengah jauh. udah semua. Jawa Tengah hampir semuanya udah. Itu yang di Dieng masih ada 2, Pakuaja sama satu lagi yang depannya R, sama Merapi. Oh iya, berarti karena tutup. Iya, jadi sekarang lebih sering ke daerah Jawa Timur, area Malang dan Batu. Itu kan banyak banyak, banget gunung-gunung di situ. Jawa Barat? Jawa Barat ada beberapa, tapi juga masih kayak Bandung aku belum menyentuh sama sekali. Selamat Selamat udah, ini rencana mau cobain tapi versi camping. minggu camping. depan. Emang kemarin TikTok sebelumnya? Iya, TikTok. Dan itu aku struggling banget awal-awal masih TikTok santai, kena AMS, masih belum mengerti tubuhku, itu hampir gagal summit. Tapi alhamdulillahnya berhasil summit sih. Di antara semua gunung itu yang kira-kira paling meninggalkan kesan yang mana, Nay? Meninggalkan kesan baik apa buruk nih? Baik dulu. Kalau baik, aku rasa itu merbabu. Karena kenangan ngeliat perubahan aku yang drastis dari dulu TikTok 12 jam, dan sekarang TikTok naik turun itu 7 jam aja. 7 jam Jadi itu aku- nyantai sih. iya. Harusnya dirimu masih bisa 5 jam tuh dapat. Serius? Gila sih itu kalau nge-push banget ya insya Allah. Belum pernah rekornya sampai segitu. Kalau Selo udah kali ya? Selo? Selo 5 jam. Selo kalau aku ngebut TikTok 3 jam. 3 jam. Jadi dirimu harusnya 4,5 lah paling mentok.
Kemarin yang pas kita tes rute tuh kayaknya aku 5 jam. 5 Iya, jam. 5 jam. Ya, ya, saya kan Iya, tuh kan. Kalau tekelan itu sekitar 7 Itu jam. yang dulu awalnya 12 jam. Swanting. Swanting. Swanting udah pernah nyoba lagi? 2 kali. Nah, Swanting yang pertama itu aku yang kena sunburn, yang habis itu ini apa namanya? Lutut tuh cedera, terus juga 12 jam lebih itu 16 jam. Astagfirullahaladzim. Salah, itu 16 jam. Terus habis itu yang nggak tahu apa-apa itu gunung 3.000-an pertamaku. Terus habis itu percobaan kedua itu Oktober tahun lalu, itu kayaknya beberapa hari sebelum STR, ankleku cedera. Nah, yang akhirnya batal itu ya. Batal, Niatnya mau latihan yang proper kan. Iya. Terus kalau yang tadi yang kesan baik, yang kesan buruk, Kesan buruk itu jujur Rinjani sih. Karena itu gunung paling indah yang pernah aku daki, tetapi gunung paling kotor banget. dari semua yang pernah dicoba. Iya, kotor, jorok, dan summit attack-nya itu brutal banget. Brutalnya tuh kan, tapi maksudnya kesan buruk buat kita, bikin trauma gitu maksudnya. Menakutkan lah ya. Iya. Nah, lebih menakutkan mana? Beratnya naik ke puncak atau kotoran di mana-mananya? Lebih bikin trauma sampahnya sih. Sampahnya. Itu sampai kamu tidur camping, sebelahmu tuh sampah. Kamu tuh Di nyium bau sampah. Pelawangan berarti? Iya, di Pelawangan. Itu sampahnya bener-bener banyak banget. Itu tahun berapa tuh? Mei 2 tahun lalu. Walah, sekarang makin Iya. Mei tahun lalu berarti, Tahun lalu. 2023. setahun kira-kira makin berkurangkah atau makin nambah sampahnya? Nah, itu aku belum cek ya, tapi setelah research pada saat dulu itu cukup viral kan reels aku yang nunjukin sampahnya di mana-mana. Ternyata emang itu habitnya gitu. Ada clean up dari bule misalkan dia ngundang Ya, porter ya. untuk bersihin, tapi itu temporary karena kan masalahnya adalah para pendakinya ninggalin sampah. Mungkin porternya juga nggak sih? Maksudnya kayak Semua orang aku Iya, rasa iya, semua iya. orang. Jadi- Aku pernah lihat itu orang dia sembahyang atau apa ya, ibu-ibu, bapak-bapak gitu itu pakai baju hitam dan putih. Ini mohon maaf ya, saya melihat sendiri bahwa mereka itu makan ambil tisu, set 4 cuman buat ngelap mulut sedikit aja terus Wah. wing kayak gitu. Aku shock banget lihatnya. Oh, ternyata ya kontributornya bisa siapa saja. padahal coba flashback lagi diingat-ingat. Harusnya sih aku yakin di antara sekian gunung Rinjani yang paling indah nggak sih? Iya, itu Ya. yang bikin aku pengalaman buruk tuh itu paling indah tapi paling kotor. Jadi dilema itu crash banget gitu. Nggak semestinya gunung paling indah itu diperlakukan itu kalau orang tuh sangat tidak dihormati gitu loh, Mas. Kotor, bau gitu kan. Kalau ngelihat yang Pelawangan tempat kita camping terus yang jurangnya turun itu, kalau lihat titik-titik orang ngedrone itu sebenarnya semuanya sampah. Dibandingin kalau kemarin waktu di Eropa. Pas aku naik gunung Eropa ya, Ah. nggak ada sampah sama sekali. Itu tapi naik gunungnya bukan di Alpen atau di Alpen? Bukan, itu di Monsibilini Kota, negara sorry. di Itali. Italia. Itu ya kompleks gunung pergunungan juga. Aku lupa di Apennine Mountain Oke, ya. oke. Aku naik Gunung Vettore sama Sibilini. Itu keduanya itu nggak ada sampah sama sekali, nggak ada model pos-posan, tapi mereka itu ada satu shelter dan itu proper banget. Nah, berarti ketika naik ke sana, ketika kita mau naik nggak ada tiketing gitu. Nggak ada simaksi mas, nggak ada simaksi, Nah, nggak berarti ada. memang dari sini tuh udah terlihat ketimpangan ya. Bahkan kemarin aku sempat ngobrol sama temennya Nai, ada temennya dari Swiss, belanja ke sini guys, bener-bener belanja direkomend sama Nai. Jadi dia tuh bingung sama heran. Indonesia itu punya alam yang begitu indah. Gunungnya bagus-bagus. Tapi habit kita buat olahraga tuh kurang kalau dia bilang ya. Sama kotor. Nah, kalau di Swiss, di tempatnya dia itu kayak tiap weekend itu berbondong-bondong mereka ke gunung hiking atau slow hike gitu. Nah, di sini tuh bisa sepi, tapi bayangin sepi aja tuh sampahnya kayak gitu. Gitu. Coba bayangin kalau kita rame-rame. Tambah kayak gimana coba? Iya, jadi kesadarannya kita itu udah ada peraturan seperti apapun tetap nyari celah untuk enaknya kita sendiri. Lah sekarang bawa aqua, tadinya penuh 1,5 liter. Tapi kok pas barangnya udah kosong bukannya dibawa karena lebih ringan malah ditinggal. Ditinggal. Jadi itu memang udah watak. Padahal nih belakangan beberapa hari ini juga
nongol lagi di TikTok ada ibu-ibu kayaknya pengusaha Surabaya yang itu ya direkam dan dia nggak malu. Rinjani indah tapi kotor, bobrok gitu. Terus ya namanya TikTok pasti viral kemana-mana kan. Ya semoga melalui banyak banget orang koar-koar tentang kekotoran Rinjani bisa sedikit membenahi mental kita dan orang-orang sana, karena ya itu sayang ya, itu komoditas pariwisata yang bayangin berapa bule atau orang luar yang datang ke sana cuman buat ke Rinjani gitu kan. Ya itu salah satu media untuk memperkenalkan negara kita ini loh, Indonesia punya ini ya kan. Cuman respon dari teman-teman aku yang dari luar negeri juga aku pasti rekomenkan. Aku juga membantu mereka untuk cari trip organizer-nya. Komen mereka setelah hiking itu sama. Ih gila ya, kotor banget. Saking mereka tuh nggak pernah lihat sesuatu sekotor itu, seturisti itu, sebanyak itu turis, tapi kok kayak gini gitu. Dan mereka ngerasa kayak pendaki bukannya harusnya itu paling nggak sadar untuk menjaga kebersihan namanya aja kan sampah. pecinta alam kan biasanya kan. Terus balik lagi kalau soal gunung nih, ini kan lagi musim banget orang kayak hilang di gunung. Kemarin ada yang meninggal di Rinjani, jatuh. Terus ada yang orang Semarang juga yang apa namanya Sempat hilang di Slamet. Lah menurut seorang Bude itu gimana menanggapi kasus orang-orang hilang gitu tuh? Atau tersesat lah ya. Kalau aku bilang sih dimanapun gunungnya, mau kita lihat semudah apapun level atau seteknikal apapun gunungnya, jadi nggak boleh nyepelein. Selalu pakai gear yang proper, selalu do research dulu. Paling nggak research itu ya kamu kalau misalkan naik Ungaran udah puluhan kali, tapi kan cuaca nggak selalu sama. Paling nggak cek dulu perkiraan cuacanya seperti apa, udah pas belum gearnya yang dipakai, bawa makanan dan minuman yang cukup. Paling nggak harusnya dilebihin daripada dikurangin. Aku salut sih buat orang-orang yang bisa survive gitu kan, kayak si Naomi ya. Naomi itu bisa Naomi Viola. Naomi Viola, bangga banget orang Semarang. Yang survive dengan dia ngambil keputusan yang tepat. Aku nggak tahu gimana ceritanya. Kalau aku gabung sama OT kayak gitu, nggak ngerti ya. Itu kan harusnya termasuk dari tanggung jawab mereka. Dari harusnya TikTok ya itu kalau nggak salah ya. Sweeper kan kudunya ngecek apakah semua sudah turun apa belum di setiap pos gitu. Kok bisa sampai kejadian kayak gitu ya. Jadi harus pinter-pinter jaga diri sendiri, nggak mengandalkan dari open trip. Kalau misalnya kamu ikut open trip gitu, paling penting itu harus tahu basic untuk survival di tempat seperti itu. Cuman kalau menurutku kayak kita harus ngukur diri kita nggak sih selain kita research. Maksudnya gini, namanya open trip ya. Cuman itu kan konteksnya pendakian ya. Kalau semisal konteksnya TikTok, biasanya kita ada kayak standar gitu loh. Misalnya nih, kita nggak mungkin ke 3.000 sebelum ke 2.000. Nah itu bisa nggak menurutmu kalau diaplikasikan dalam pendakian gitu? Sangat bisa banget. Ya, di jadi segala maksudnya kita ngukur diri kita gitu iya, loh. di segala jenis olahraga ya toh. Kamu angkat beban, nggak mungkin dari angkatan 3 kilo tahu-tahu naik jadi Tunjuk ya saja. Wah, Edian. Tahu-tahu 10 kilo ya. ya 3 kilo loncat 10 kilo, sedangkan kamu belum pernah sama sekali nggak ada persiapan apapun gitu. Yo, udah pasti nggak kuat ya kan. Itu namanya ngoyo dan membahayakan diri sendiri. Yang harus dilakukan ya kita persiapan fisik dulu. Memang niat memang mau ke sana, pastikan partnermu itu juga yang bisa nge-backup kamu, yang bisa jadi supportnya kita gitu. Supportnya kita kalau misalkan terjadi apa-apa, kita mempersiapkan diri dan juga kita mempersiapkan support system yang nanti kalau terjadi sesuatu. Tapi namanya naik kelas itu kita harus lihat-lihat dulu yang masuk akal lah. Jangan yang dari belum pernah naik gunung tiba-tiba langsung merbabu. Belum baru naik andong tiba-tiba langsung kayak saya nih langsung naiknya merbabu gitu kan. Endingnya ya walaupun saya punya support system yang bagus, tapi kan juga jatuhnya lambat, terseok-seok gitu kan. Banyak hal yang terus akhirnya harusnya aku nggak langsung ke situ. Dan kadang yang bikin sayang itu beberapa teman karena alurnya salah kapok.
Maksudnya misalnya bisa kalau di Jawa Tengah tuh bisa Andong, Ungaran baru 3.000. Nah, dia tuh langsung ke 3.000 dan endingnya karena terlalu berat, terlalu effort, kan merasa itu hal yang menakutkan. Ya kan? Ya itu menakutkan karena dia tiba-tiba langsung ambil kita ngangkat itu beban 20 kilo ya Iya. pasti berat banget kan. Itu jadi yang harusnya bisa dinikmatin jadi kapok. Iya. Gitu. Terus Nay, kalau kita tadi ngomongin pendakian, terus apa tanggapanmu tentang trail run? Kan ini kan ya TikTok sih nyantai. Cuman kalau bedanya kita TikTok sendiri sama trail run tuh ketika trail run di event itu kan ada cut off time-nya. Menurutmu gimana? Apakah enggak aku mau TikTok biasa aja? Kalau aku sebenarnya sampai sekarang masih menyebut diriku pendaki karbitan ya. Jadi aku ngerasa baru kenal terus tiba-tiba nggak pernah camping langsung ke TikTok terus habis itu langsung ke trail run. Tapi yang aku suka dari awal kenapa aku bakal terus mendaki adalah alamnya. Betul. Nah, kalau aku misalkan event race yang ke skip adalah menikmati alamnya. Jadi Oke. kayak misalkan duduk-duduk kita nggak bisa dong duduk-duduk santai misalkan kayak Mas Dani gitu masih bisa ngonten sambil duduk santai karena mesti cepat cut off time-nya masih jauh lah kalau aku kan masih baru jadi kalau misalkan mau ngejar yang namanya cut off time supaya bisa finish ya harus terus gitu kan jadi paling sambil tengok-tengok gak bisa duduk diem terus foto-foto dulu gitu-gitu di WS juga langsung buru-buru makan terus jalan lagi gitu kan jadi aku ngerasa race itu buat aku lebih ke kayak merasakan euforianya ketemu sama trail runner yang udah ada gitu kan dan memperluas jaringan sama apa ya menguji diri Ya, menguji ya, diri sih ya. di situ sih itu Karena kan maksudnya apa ya adrenalinnya kan kita berpacu gitu loh. Selain naik turun, selain fisik kita juga lihat waktu nih. Misalnya Merbabu Skyrace, wah harus naik turun Merbabu dalam waktu berapa sih COT-nya 20 kah 7 jam, 6 jam. Gimana caranya kita bisa dan dalam trail run dalam race-race tertentu tuh ada kualifikasinya. Jadi kalau kita misalnya ada kategori misalnya nih Semarang Mountain Race nanti ada kategori 50 kilo yang nggak mungkin lu belum pernah lari tiba-tiba di approve kan Iya. jadi ada step by step ada tahapan-tahapannya cuman yang mungkin aku bisa share ke Honai event trail run itu asiknya tuh kita sama siapapun tuh bisa jadi saudara coba rasain deh nanti kalau udah makin makin ngerasain trail run ya kalau perbandingannya sama event maraton atau event road run itu ya kita lari say hi dan memang karena terlalu banyak dan tidak ada waktu yang intens untuk berlama-lama jadi ya udah gitu doang jarang kita bisa ketemu orang yang bisa klik bisa lama sementara di trail run apalagi ultra race bayangin kita naik Merbabu dirimu misalnya nyelip terus duduk istirahat gantian aku nyusul nyelip nah dari situ kenalan pengen bareng jalan bareng ya karena saling kita senasib sepenanggungan terus akhirnya jadi dikenal jadi dekat terus janjian ikut event lain terus kayak nggak ada gap misalnya kalau di trail di road run lari kayak wah mau jalan itu udah kram tuh gengsi kan kita kan. Nah kalau di Ego. kalau di trail kita kan cuek-cuek aja cuman bedanya kalau di road run ya bisa anytime bisa tiap hari bisa keluar cuman kalau trail run atau naik gunung itu kan kita weekend atau situasional lah. Nah kalau Honai buat suatu gunung biasanya persiapannya apa aja? kalau Misalnya mau ke Slamet nih. iya, jadi kalau selamat aku cek dulu mau jalan ke rute mana. Pastinya cari mapnya, elevasinya, terus jaraknya, terus di sana nanti kalau misalkan camping ya berarti di mana sumber airnya, di mana tempat campingnya. Tuh, terus juga peralatan basic seperti camping tuh apa aja yang diperlukan, sleeping systemnya, terus juga logistik dan lain sebagainya. Kalau trail run itu beda lagi, lebih ke mencari kalau ini biasanya apa, Mas? Jadi kita Kari. udah self Mandatory. iya self service pokoknya kita Oh udah iya, iya. self support nah Iya. pinter banget tuh Satria tuh makasih ya Sat jadi udah self support kalau yang paling penting itu kan gearnya dulu baju yang udah pas nanti kalau misalkan yang dry fit ya terus habis itu juga jaket terus makanan minuman yang tinggi karbohidrat karena pasti pembakaran itu kan cepet banget terus banyak-banyak
bawa air, electrolytes, terus gel, terus kalau misalnya startnya dari pagi ya headlamp. Pokoknya itu mandatory harus dibawa semua, dan kalau trail run sebisa mungkin seringan mungkin barang-barangnya gitu. Nah, untuk misalnya sekelas Merbabu nih mau tektok, kira-kira dalam satu tas tuh ada apa aja? Kalau dalam satu tas itu yang jelas ada, karena dia itu kurang lebih 1.800 elevasi. Contoh aja kalau Elevation gain maksudnya teman-teman. ya, elevasi karena aku orang Indonesia. Iya, enggak apa. Karena 1.800 meter elevasi ya teman-teman. Dengan jarak sekitar 14 km. Ya. Naik turun. Nah, itu bawaannya? bawaannya minum itu paling aku 2 liter, itu masih sisa sih pasti. 2 liter air putih biasa dan 2 soft flask 500 ml itu Kali 2. electrolyte. Terus habis itu aku juga Bentar, ada air 2 liter. air 2 liter. Terus Electrolyte-nya elektrolit 1 liter. 1 liter. Terus Over ya mas, kamu biasa enggak apa, lanjut saya. Terus habis itu P3K itu ada thermal blanket, hand warmer, terus juga kalau misalkan nanti luka itu ada iodin segala macam. Habis itu juga snack, aku ada protein bar, terus juga aku ada makanan kayak buah-buahan, terus biasanya seberapa banyak? Maksudnya protein bar berapa piece gitu? kalau buat aku pribadi ya, itu protein bar aku paling 1 aja. Jadi aku lebih suka bawa berbagai macam makanan biar aku nggak bosen. Mental itu kadang-kadang kita perlu makanan yang berbeda supaya nggak boring pada saat pendakian. Itu kan kita ngelawan capek gitu kan. Jadi kasih makanan yang enak-enak lah mas. Yang kita suka. Iya, yang kita suka. Terus gel, karena mau nggak mau ternyata memang gel itu membantu. Jadi aku mungkin monggo banyak pilihannya. Mungkin nggak apa? Mungkin nggak kayak setiap 1 jam, tapi juga setiap, jadi aku interval mungkin 2 jam gitu. Dan aku misalkan ini aku pakai sis, terus ini aku juga Unifat. nyoba yang rasa lain. Ini yang coklat sama kopinya enak banget. Ya, Unifat ini memang enak dan kalorinya banyak. Nah itu tiap 2 jam itu setengahnya, karena kan badanku kecil ya, jadi aku setengahnya itu udah merasa efek Langsung jalan push ya. lagi. Bedanya sama makanan biasa? Kalau makanan biasa itu kan lebih ke kandungannya ya memang ada carbsnya, tapi dicerna dengan lebih lama gitu ya. Dan itu juga mungkin lebih ke lambung, karena supaya lambung itu tetap ada isi tetap ada yang diproses. Tapi kalau misalkan mengganti elektrolit tubuh yang hilang, mengganti kalori yang hilang dengan cepat, itu ya tetap paling gampang itu dari liquid. Makanya kan banyak tuh pendaki yang coki-coki, terus madu gitu Gula ya. Itu nggak lah masalah ya, ya, pokoknya karbo, gula. Cuman daripada kalau gula doang, ya kita dapatnya karbo doang. Sedangkan kita juga kehilangan elektrolit. Paling bagus ya memang energi gel. Kalau gearnya overall cuman bawa 1 setel doang atau di vest, di tas ada cadangan? 1 setel doang, paling aku cuman ada jaket sama base layer yang biasanya jarang aku pakai, kecuali di puncak itu aku piknik-piknik. Kalau misalkan udah di puncak piknik kan suhu tubuh langsung drop tuh jadi dingin, nah itu baru dipakai. Tapi kalau misalkan pas jalan either naik atau turun itu kan badan panas terus, jadi aku nggak pakai. Nah, tuh teman-teman. Jadi itu termasuk mandatory gear menurutku ya. Termasuk alat-alatnya, P3K-nya, gearnya, makanannya, gelnya, bahkan airnya tuh bawa 3 liter guys. 3 liter which is Diketawain. ya nggak apa-apa karena itu kan lebih baik Betul. daripada kurang. Karena kalau kita kalau event trail run sih ada water session ya kan kilometer 3 atau di puncak lah, ini kita kan sendiri self support, harus bisa survival lah ya. Terus nah ini mungkin tambahan kalau kita di gunung bisa mempelajari mata air. Mata airnya ada nggak nih mata airnya. Terus sebelum naik di base camp tanya, Mas murop pra atau ada airnya nyala nggak? Kadang kalau kemarau tuh beberapa tempat tuh mati. Nah itu bisa lumayan mengirit bawaan. Atau jadi kita kalau ada apa-apa bisa minum tuh. Merbabu itu kan pasti ada di puncak, di pos air antara apa namanya? Habisnya pemancar itu kan turun. Sebelum geger sapi itu bisa turun dapat mata air. Kalau apa namanya? Kalau kita bawa cuma 1 liter, 1,5 liter, terus kehabisan, nggak research, nggak tahu ada mata air atau enggak Ya itu amsyong tuh. bahaya buat diri sendiri, karena bahkan dehidrasi itu bisa menyebabkan hal fatal untuk tubuhnya kita kalau posisinya di gunung ya toh. Nah ini kita khusus mau bahas tentang Gunung Ungaran nih, karena kan kita paling dekat sama Semarang kan. Tadi udah bahas Merbabu cukup panjang. Menurutmu Ungaran tuh gunung apa sih? Karena kalau aku post di story
itu tuh teman-teman pada kayak jarang gitu loh. Kalau Merbabu tuh kan Gunung 3000, ada Sabana itu kan cukup terkenal kan. Teman-teman Jakarta tuh sering ke sana. Lawu juga cukup terkenal karena ada Mbok Yem, warung tertinggi di dunia, terus ada Hargo Dalem, Hargo Dumilah, dan terkenal dengan apa mistis-mistisnya gitu. Kalau Ungaran menurutmu? Plusnya apa gitu ya? Mungkin Ya, kesanmu tentang kenapa Ungaran, aku suka heeh. Ungaran? Kalau aku sendiri Memang suka Ungaran? Suka banget, suka banget. Jadi, Karena? aku ngerasa beruntung ya, kita tuh di Semarang deketnya tuh Ungaran, bukan Andong gitu kan. Kalau orang Salatiga deketnya mungkin Andong gitu kan. Tapi Andong kan banyak yang bilang indah banget. Indah banget, tapi secara jadi aku suka rewarding gitu loh Mas. Jadi Ya. perjuangannya dapat, rewardnya juga dapat. Nah, aku ngerasa Ungaran itu paling pas. Kalau cengeng-cengeng nggak ada kerjaan, motoran sebentar 1 jam nyampe Ungaran, udah tektok sendiri 800 elevasi, nanti dapat view-nya tuh bagus banget. Masalahnya orang tuh nggak tahu sebagus apa Ungaran gitu loh. Di notice dulu, kalau kalian belum pernah, jangan pernah gitu. Jangan sendirian maksudnya. Iya. Nah, takutnya lah Mbak Hona aja awake kayak ngono iso, masa aku ra iso. Nah, itu. Jadi ini juga bisa sendiri kayak gini setelah lebih dari belasan kali Ya, pendakian ke Ungaran ya. Udah Total kayak Akamsi. total 20 kali ada Ungaran. Belum, masih 18 kali tak cek. Mbok hitungin tenanan. Tak hitungi, aku ada listnya teman-teman. Mana aku berapa kali ya kalau dihitung ya? Mungkin 50 kalian mungkin. Terus jadi kadang kalau lagi gabut nggak ada kerjaan kesana sendiri Iya, gitu. kesana sendiri buat latihan. Jadi kayak aku ngerasa casual banget gitu loh. Kayak aku itu menggantikan aku pergi ke gym aja. Padahal dulu rasanya persiapan naik gunung itu harus berapa hari sebelumnya gitu-gitu. Sekarang ya udah ke Ungaran. Karena aku ngerasa view-nya itu rewarding banget. Dia ada beberapa puncak yang punya keunikannya sendiri-sendiri gitu. Kayak misalkan orang nggak suka BR, nggak suka puncaknya Bantek Rider gitu. Puncaknya emang biasa, tapi perjalanan ke sana itu hutannya View-nya, cantik banget. Nah itu contohnya tuh kayak gitu. Berarti Ungaran udah pernah lewat Perantunan pasti. Peraturan Jalur pasti. lain? Jalur lain aku belum. Promasan? Belum. Mawar? Belum. Waduh, masa guys. Padahal ini Aku ra ono koncone. aku nih terus terang mau bikin Semarang Mountain Race itu karena banyak orang yang nggak tahu bahwa di Ungaran tuh ada jalur-jalur lain, spot-spot indah selain Perantunan. Perantunan memang indah lah, maksudnya dia punya kayak bukan kebun ya, pohon kayak pinus, ya kan. Terus begitu sampai ke Tanjakan Cinta ada Sabana ya, yang mirip Sabana. Lalu di puncaknya juga lembah-lembah gitu keren. Tapi yang nggak kalian tahu adalah Ungaran tuh punya kebun teh, Oh, itu via jalur apa? Promasan. Oke. Dari Mawar bisa juga ke Promasan. Nah, Ungaran juga punya batu-batu yang mirip kayak Sindoro Sumbing. Belum pernah tahu? Belum. Oke, kapan kita Teknikal berarti ya? Teknikal. Wah, itu Jadi seru. kayak sarung tangan tuh mungkin kepake. Malah itu jalur yang udah lama terkenal sebelum Perantunan. Itu jalur apa? Mawar. 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 Via Umbul Sumukti. Oke. Belum pernah sih. Cobain. Kayaknya kita harus menjadwalkan. Tapi alon-alon ya, Mas. Oke. Terus ini untuk event ke depan selain mau ke Merapi, mau ke Slamet. Iya. Untuk trail run-nya, Nay? Trail run aku insya Allah join Siksorogo Siksorogo. yang 30 kilo. Dan ini juga, wah, naik kelas yang nggak tahu ya, bisa apa Sebelumnya? enggak. Sebelumnya kan Merbabu Sky Race 20 kilo aja. ah. Jadi naik ke 30 kilo itu udah naik 50% sendiri. Oke, Jadi cuman aku harus persiapan banget sih. yang perlu digaris bawah itu kayaknya, kalau aku nggak salah ya, 20 kilonya Merbabu Sky Race, elevasinya setara sama 30 kilonya SLU. Iya, kalau aku baca infonya Jadi kalau kita dalam trail 1800. run, yang dilihat daripada jaraknya lebih ngeri elevation gain-nya. Kayak coast to coast, CTC itu 50 kilo tapi elevasinya relatif landai. Oke. Merbabu Sky Race 50 kilonya elevasinya 6.000. Bayangin 4 kali naik turun Merbabu cuy. Kayak gimana? Kayak itu. Kayak itu. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, mungkin pesan buat teman-teman yang mau memulai mencoba trail run atau mencoba naik gunung, tektok gitu, atau mungkin pendaki, kira-kira baiknya gimana atau ada tips khusus? Tips aku, FOMO itu boleh ya. Bude nggak melarang FOMO. FOMO itu boleh asal benar. Nah, FOMO yang benar itu lakukan research dulu. Kamu mau mulainya pendaki santai, pendaki tektok, pendaki camping, pendaki trail run, harus tanya-tanya dulu. Banyak-banyak baca itu. Kalau misalkan kayak jalurnya doang, itu di internet udah banyak. Tapi kalau misalkan apa yang perlu dibawa, ekspektasi apa yang ditemuin, kamu harus
tanya dulu ke orang yang udah pernah ke sana gitu. Nggak boleh sembarangan. Terus ya harus tahu rules-rules yang tidak perlu untuk kita bacakan satu-satu seperti apa pecinta alam itu. Yang jelas juga nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh merusak hal-hal yang ada di alam. Itu loh, apa vandalisme. Vandalisme itu nggak boleh kan, coret-coret gitu-gitu. Itu alay banget, tolong ya please jangan. Terus habis itu juga utamakan keselamatan karena puncak itu bukan tujuannya. Jadi tujuan adalah kita kembali selamat bisa menceritakan pengalaman kita. Udah itu aja sih Mas. Sama itu teman. Jangan ninggal teman maksudnya. Oh iya bener, jangan ninggal teman. Apalagi open trip ya Iya, maksudnya. harus kayak tanggung open trip jawab. kok anaknya ditinggal. Iya, saya tuh kalau misalnya ngajakin temen atau orang baru lah ya untuk naik gunung, itu saya ngerasa itu tanggung jawab saya. Ya iyalah. Kita pernah janjian beberapa kali kan, kamu juga naik jangan ajak-ajak ya, atau naik kalau mau ajak bilang dulu. Kan kita perlu ngukur teman-teman. Ngukur kayak gimana, atau kalau memang kita mau latihan, aku mau misalnya ngajakin naik latihan nih, Ungaran 4 jalur atau 3 jalur. Nah, kalau diajak temennya terseok-seok kan nggak bisa. Malah merepotkan diri sendiri dan merepotkan orang lain. Iya. Iya toh. Oke Nay, thank you banget. Udah berapa nih? 30-an menit, nggak kerasa. Semoga kita bisa trail run lagi. Amin. Nyobain apa tadi namanya? Perantunan Mawar. Ungaran via Mawar, Iya. Ungaran via Promasan. Sekaligus kita bikin rutenya Semarang Mountain Race Mungkin kita babat 2025. alas ke puncak. Boleh. Ada Yang- juga jalur bantir. Nih aku penasaran, belum pernah sama sekali. Itu yang puncak Tideng ya? Puncak Tadeng ada lagi satu puncak apa? Puncak Hidung Keleng. Ya, Nah itu itulah. ternyata masih banyak ya yang Banyak. tersembunyi dari Ungaran. Karena Ungaran tuh 2000 tapi cukup luas. Luas banget. Dan Ungaran tuh salah satu gunung yang punya debit air melimpah. Jadi kayak Semarang tuh hampir nggak pernah kekeringan karena ada Ungaran. Tuh. Jadi sekian dulu. Jadi sekian dulu kali ini teman-teman, buat teman-teman kalau pengen lebih kenal lebih jauh tentang Bude, bisa follow di Instagramnya beliau. Kalau mau tanya-tanya, kalau mau mungkin ngontrak untuk minta tolong Mbak Bude, aku mau endorse ini di iklan ini nih, bisa boleh DM. Boleh banget. Tanya-tanya pendakian boleh juga. Boleh. Harus Nyari nyari tempat homestay di Semarang juga boleh. Nah, ada berapa homestay-nya? Ada 4. Ada Insya Allah 4. kalau bawa rombongan cukup. Mantap. Kalau mau tahu pokoknya intip aja Ya, Instagramnya. gak galak kok, gak galak. Pasti dibalas kalau nanya. Mantap. Pertanyaan lain bisa langsung tulis kolom komentar. Sekian untuk kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita ngomong bareng-bareng. Tetap sehat dan tetap semangat. Tetap sehat dan tetap semangat. Ulangi. Ngomong bareng toh. Iya, malah domblo. 1, 2, 3. Tetap sehat, tetap semangat. Bye-bye.